Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, saya ingin mengajak hadirin, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa, yaitu takwa yang dapat menjadikan diri kita penuh serta taat dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Juga takwa dapat membuahkan kesadaran untuk memelihara persatuan dan menjauhkan diri dari perpecahan serta permusuhan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan terbentuknya masyarakat Islam menjadi suatu umat, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala agar semua kaum muslimin, baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin, bersatu padu di bawah naungan akidah Islamiyah secara utuh dan sempurna. Seorang pun tidak ada yang mencari jalan hidup sendiri dalam rangka mentaati dan mempertahankan prinsip tersebut, baik dalam keadaan susah maupun senang, baik pahit ataupun manis, harus dirasakan bersama-sama oleh kaum muslimin pada saat itu. Persatuan Islam Qurun Madinah itu bagaikan suatu sistem yang satu sama lain saling memperkuat, saling menunjang, saling mendukung, dan saling memperkokoh. Persatuan yang dibina dengan akidah Islamiyah itu tidak hanya sewaktu menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah semangat setia kawan yang tetap tumbuh dan berkembang di saat mengalami keberuntungan dan kesenangan yang melimpah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada kita bahwa Islam itu tidak hanya dapat dihancurkan dari luar, akan tetapi juga dilemahkan dari dalam lewat perpecahan dan perselisihan di antara kita. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan dorongan bagi kehidupan kaum muslimin bahwa dalam keadaan susah dan senang kita harus tetap bersatu padu. Alangkah prihatin suatu umat manakala mereka mengalami kesusahan dan semangat setia kawan tumbuh subur dan berkembang pesat, tapi jika belenggu penderitaan di ambang bayang sukses, maka masing-masing dari mereka selalu mencari jalan sendiri-sendiri untuk kepuasan dan melampiaskan ambisi pribadinya. Teman senasib ditinggalkan, ukhuwah Islamiyah dilupakan, prinsip hidup gotong royong dan kebersamaan juga ditinggalkan. Persatuan umat, kesatuan tegasnya ukhuwah Islamiyah sangat dituntut oleh ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa azkuruni ma ta'allahi alaikum iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi
izwana wa kuntum ala safahu ratim mananna rifa'a qarzakum munha kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang artinya, dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingat akan kalimat Allah kepadamu. Dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat mendapatkan petunjuk. Ayat tersebut mengatakan bahwa perpecahan timbul di kalangan ahli kitab. Mereka hancur binasa akibat perpecahan dan perselisihan karena hanya memperturutkan ambisi masing-masing untuk bersaing dan memperebutkan kekuasaan. Peringatan Nabi Muhammad SAW terkandung dalam hadis beliau seperti yang diriwayatkan Abi Hurairah, Sa'ad, Muawiyah, Amr bin Auf dan lainnya lagi yang menyatakan bahwa perpecahan umat terdahulu itu pasti akan terulang dan menimpa muslimin di masa-masa mendatang jika mereka tidak istiqomah dan menempuh jalan lurus yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyuruh kita umat Islam agar bersatu padu di bawah naungan panji Islam yang di dalamnya terkandung nikmat sangat banyak yang telah dilimpahkan olehnya kepada kita sekalian. Dalam segala aspek kehidupan, itulah tujuan agama kita yang murni. Karena dengan persatuan, kita menjadi kuat dan sanggup menegakkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Inilah prinsip kehidupan yang harus kita pelihara bersama-sama dengan baik. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk bertuhan kepadanya semata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Nabi akhir zaman adalah Muhammad SAW. Kitab sucinya yaitu Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Kiblat yaitu Ka'bah di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah yang menjadi kaum muslimin di seluruh dunia dalam melaksanakan sholat, puasa di bulan Ramadan, demikian pula zakat, haji serta muamalan lainnya. Semuanya telah diatur dengan sedemikian rupa dengan tujuan satu, yaitu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan cermat tentang makna rukun Islam, kaitannya mengarah kepada persatuan dan kesatuan umat, serta dalam melakukan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, semua makmum harus mematuhi gerak-gerik iman sepanjang imam itu baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Itulah pendidikan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh kaum muslimin agar selalu berpijak di atas asas persatuan yang kokoh dalam rangka mencapai derajat hidup yang mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, agar terjalinnya ukhuwah Islamiyah yang kuat dan tidak dapat dirusak dari luar maupun di dalam, maka dari itu kita para umat muslim harus memperkuat akidah ataupun iman kita. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Bisa ia mencintai seseorang, ia tidak menaruh kecintaan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia membenci untuk kembali kepada kekufuran, seperti halnya ia membenci ketika ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, keimanan harus selalu melekat pada seseorang hamba sampai akhir hayatnya,
seperti yang disabdakan oleh Nabi. Dari Sufyan bin Abdullah As-Safi, beliau berkata, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak pernah bertanya kepada seorang pun selain engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Untuk memperkuat keimanan, kita dianjurkan untuk melakukan kesunahan-kesunahan yang telah dilakukan oleh Nabi, memperbaiki ketakwaan, dan selalu berdoa akan kebaikan-kebaikan yang bisa dicecap manisnya baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa zukril hakim. Innahu ta'ala jawaddu karim maliku bara'ufur rahim. Alhamdulillahillazi ja'alana wa iyyakum ibadihi muttaqina wa addabana bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. Wa qalahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan keislaman dan keimanan kita kepada Allah, serta kita benar-benar mampu mengaktualisasikan diri kita sebagai seorang muslim dengan sikap dan perbuatan yang selalu berbuat baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita dan berupaya untuk menghindari perbuatan dan perilaku kerusakan di muka bumi ini. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warada'an ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.